Renungan malam radio streaming Kemurahannya Medan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita masih tetap diberikan waktu dan kesempatan boleh kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari radio streaming Kemurahannya Medan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita hari ini dan renungan, mari kita sama memiliki pengharapan dan memiliki terang dalam hidupnya, sehingga manusia itu bisa mempunyai tujuan hidup dalam hidupnya. Kami bersyukur Allah kami yang hidup itu telah datang ke dunia ini untuk bisa menerangi setiap orang yang datang kepadamu. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali bersama-sama mau merenungkan bahagian firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong tiap-tiap kami ketika kami sama-sama mendengarkannya, supaya kami boleh mengerti rahasia kebenaran-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita hari ini saya ambil dari yaitu Simon Petrus. Dan ketika dia menjumpai Simon, ada hal yang besar terjadi dalam hidup Simon. Kita akan melihat bagaimana seorang bertobat dalam hidupnya. Kalau kita berbicara tentang pertobatan, banyak hal yang harus kita pikirkan sebenarnya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana, inilah yang mau kita lihat, pertobatan yang benar. Saya bacakan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, memang di sini dikatakan dibuat judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat Allah, dan di situ ada dua perahu di mana nelayannya sudah selesai bekerja. Nelayannya sudah selesai menjala ikan, ya, karena itulah situasinya. Orang biasanya pagi-pagi selesailah orang menjala ikan. Itulah pekerjaan seorang petani, seorang nelayan. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan. Ya, seperti inilah cara Tuhan Yesus untuk mengajar orang banyak pada masa itu. Ya, dia memakai perahu Simon Petrus, ya, supaya dia bisa tidak bersama dengan orang banyak itu, supaya Tuhan Yesus bisa tersendiri, supaya bisa suaranya terdengar oleh orang banyak yang mengerumuni dia. Inilah cara Tuhan Yesus mengajarkan ataupun mengajar orang banyak pada masa itu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata pada orang yang diketemuinya. Kalau Tuhan Yesus mau memberikan sesuatu kepada salah satu orang, dia pasti memberikan perintah. Dan di sini perintah Tuhan Yesus kepada Simon hanya sederhana. Tolakkanlah perahumu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Ya, Tuhan Yesus memberikan perintah sesuai juga dengan apa yang menjadi pekerjaan Simon Petrus. Kita akan kegagalannya dalam pekerjaannya. Simon Petrus menceritakan kegagalannya dalam pekerjaannya. Ini dikatakannya kepada Tuhan Yesus. Jadi, di sini kalau kita lihat, Simon Petrus dalam pekerjaannya itu, dia sebenarnya sudah seorang yang sangat ahli. Karena dia sudah lama bekerja menjadi seorang nelayan, menjadi seorang penjala ikan. Dan dalam pikirannya, aku akan menebarkan jala juga. Ada kegagalan Simon Petrus dalam pekerjaannya. Dan kalau kita lihat di sini, yang diperintahkan Tuhan Yesus dilakukan oleh Simon Petrus, walaupun itu sepertinya tidak masuk akal dalam pemikiran Simon Petrus. Makanya dia berkata, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkannya juga. Dan kita mulai goyang. Ayat 6 kita lihat,
menceritakan keberhasilan, menceritakan tentang bagaimana Simon Petrus mendapatkan hal yang sangat di luar perkiraannya. Keberhasilan yang begitu hebat didapatkan oleh Simon Petrus. Karena belum pernah dapatkannya ikan sebanyak itu. Karena Simon Petrus belum pernah, sepanjang dia menjadi nelayan, belum berhasil. Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada Simon Petrus. Dari sini nanti akan kita lihat, keberhasilan itulah yang membuat Simon menyadari siapa dirinya. Lihat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Jadi di sini kita lihat Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia melakukan mujizat itu terhadap Simon Petrus. Apa yang mau dicapai Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus? Supaya Simon Petrus bisa melihat siapa itu Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama, sewaktu Allah datang, bahwasanya Tuhan Yesus adalah Allah yang dulu dalam perjanjian lama itu sama sekarang berbicara kepada Simon Petrus. Sewaktu dia berkata, tebarkan jalamu, dilakukan Simon Petrus. Dan dia mendapat berkat dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dalam perjanjian lama kan bisa kita lihat, kalau orang taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah, maka dia akan mendapat berkat. Tapi kalau orang tidak taat, maka dia akan mendapat kutuk. Inilah yang kita lihat Tuhan Yesus dalam bagian ini. Dia menunjukkan, karena Simon Petrus adalah seorang Yahudi, dia tahu Allah yang ada dalam perjanjian lama. Dan dia juga tahu kalau Allah datang menjumpai manusia, kalau ditaatinya pasti akan dapat berkat. Dan kalau tidak ditaati, pasti akan dapat kutuk. Inilah yang boleh dipahami Simon Petrus tentang Tuhan Yesus. Dia, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Berkat materi yang didapat oleh Simon Petrus membuat dia bukan hanya mengenal siapa yang memberikan berkat materi itu, tetapi ditunjukkannya dia juga mengenal siapa dirinya. Berkat yang didapat oleh Simon Petrus jadi membuat dia menyadari yang bisa memberikan berkat materi yang sedemikian rupa terhadap manusia kalau bukan Allah itu sendiri. Makanya mengerti benar Simon Petrus, inilah Allah yang dulu berbicara sewaktu di perjanjian lama itu. Karena sudah, kalau kita membaca perjanjian lama, kalau kita lihat sewaktu bangsa Israel mendengarkan kalau 10 tahun di padang gurun, hal ini seringkali terjadi. Sewaktu mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kutuk. Dalam hal inilah Simon Petrus menyadari, inilah Allah itu. Dan berkat itulah yang membuat Simon Petrus tahu dia orang yang bersama-sama dengan dia. Artinya, teman-temannya yang dipanggilnya tadi untuk mengangkat ikan itu, dan juga mungkin orang yang ada di pinggir danau yang sudah diajar oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau tadi dalam perjanjian lama, Allah seringkali juga menyata Allah ada hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini juga Allah nyata ada hadir di dalam hidup Simon Petrus. Sehingga berkat yang didapat oleh Simon Petrus membuat dia takjub untuk menyatakan apa?
Allah saat tidak pernah dia dapatkan. Dan inilah yang membuat pengenalan Simon Petrus terhadap Tuhan Yesus. Tetapi yang mau kita lihat adalah Simon Petrus tidak berhenti pada berkat materi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Mungkin secara manusia, kalau saya sendiri mungkin adalah karena aku yang membuatnya. Karena kehebatanku, karena kekuatanku yang bisa mengerjakan hal ini, makanya itu bisa kudapat. Mungkin saya bisa seperti itu. Tapi di sini kita lihat belajar. Kita lihat bagaimana Simon Petrus. Berkat materi yang dia dapat membuat dia menyadari akan menjala manusia. Inilah tujuan mujizat yang diadakan Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus. Ada tujuannya dalam hidup Simon Petrus, yaitu adalah untuk menjadikan Simon Petrus menjadi seorang penjala manusia. Dan kembali kita lihat apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dari mengikut Yesus. Berkat materi yang begitu besar, yang sebelumnya tidak pernah didapatkan oleh Simon Petrus. Tetapi Petrus tidak mau dia tinggal di dalam berkat materi yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepadanya. Tetapi sekarang Simon membuat Simon Petrus benar pertobatannya. Dan kalau kita lihat tadi langkah-langkahnya, Tuhan Yesus datang menjumpai Simon Petrus, mengenalkan dirinya dari mujizat yang diadakannya. Selanjutnya Simon Petrus menyadari siapa dirinya, dan dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Dalam pemikiran saya, kalaulah andaikan ini benar terjadi kepadaku, ada berkat materi yang melimpah yang diberikan oleh Allah kepadaku, bolehkah hal ini membuat aku sadar Allah ada hadir di dalam hidupku? Kalau ada berkat materi yang makanya itu bisa kudapat. Bukan karena kerja kerasku, bukan karena usahaku sendiri, tapi karena ada Allah yang memberikannya. Kalau enggak bisa kudapat. Dan kalau ada berkat materi yang kudapat ini, untuk apa? Bisakah ini menuntun aku kepada tidak terpaut kepada berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Tapi hatinya terpaut kepada yang memberikan berkat itu, mengikut Dia. Bolehkah hari ini kita renungkan, kalau ada berkat dalam hidupku untuk mengajarkan aku supaya aku bisa mengikut yang memberikan berkat. Tapi kalau kuikutkan yang memberi berkat itu, kalau kuikutkan Dia yang memberikan berkat itu kepada aku, maka berkat itu tidak akan ada habisnya. Sehingga ketika aku mengikut Tuhan, semakin kepada Simon Petrus. Karena kalau kita lihat selanjutnya kehidupan Simon Petrus, dialah murid yang paling terdepan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus itu. Kalau kita lihat kehidupan Simon Petrus, ditinggalkannya segala sesuatu. Terus, tujuan Tuhan Yesus memberikan berkat jasmani bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan untuk hati kita lengket kepada berkat itu,
Tapi tujuan Tuhan Yesus memberikan berkat jasmani kepada kita sampai kepada berkat rohani yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya waktunya. Tetapi berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Bertahan sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Bahwasanya Allah di sini yang Tuhan Yesus, yang jika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan pengertian bagi kita masing-masing yang mendengarkan renungan ini, supaya boleh kiranya kita juga menjadi seorang pribadi seperti Simon Petrus. Dia tahu, dia mengenal siapa Allah, dan dia juga menyadari siapa dirinya. Hari ini kami sudah bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus menjumpai Simon Petrus. Dan ketika Tuhan menjumpai Simon, dia mengenal siapa engkau. Dari mujizat yang engkau perbuat dalam hidupnya, dia menyadari siapa dirinya. Dan yang paling penting, dia mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Engkaulah Allah yang dahulu berbicara kepada bangsa Israel. Engkaulah Allah yang dahulu yang memberikan berkat kepada orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Dan memberikan kutuk juga kepada orang yang tidak mentaati perintah-Mu. Sehingga dari bagian itu Simon Petrus mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Hari ini juga Allah itu hadir dalam hidup Simon Petrus. Sehingga dia bisa mengenal Allah itu. Dan juga bisa menyadari siapa dirinya. Sehingga pertobatan Simon Petrus itu benar. Sehingga sewaktu Tuhan memberikan perintah kepadanya, dia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dari berkat jasmani yang dia terima, membuat dia sadar. Berkat rohani juga yang akan diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Yaitu hidup kekal bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah renungan kami hari ini. Roh Kuduslah yang menolong kami, yang memberikan pengertian lagi ke dalam hati kami masing-masing, supaya boleh kami mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami dalam